Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang di RIS Live Irmapa. Saat ini sudah bersama-sama dengan saya ada Pak Waluyo, gitu ya. Beliau sudah berpengalaman di bidang lebih dari 30 tahun gitu ya di sektor oil and gas dan baik di perusahaan BUMN maupun juga perusahaan asing gitu. Dan di sini juga sudah ada bersama-sama dengan saya Pak Edwin Iskandar gitu ya. Beliau juga praktisi gitu ya, banyak kan di internal control gitu. Kurang lebih juga sudah sekitar 25 tahun juga ya Pak Edwin gitu ya pengalamannya lebih dari 25 tahun. Dan rekan-rekan di sini kita akan masuk gitu ya. Ini adalah perdana RIS Live kami dari Irmapa, di mana RIS Live ini akan kami tampilkan bersama-sama dengan rekan-rekan di sini semuanya. Em, adalah sesi pembelajaran mengenai manajemen risiko yang terjadi di Indonesia seperti apa gitu. Dan kali ini kita akan mendapatkan pembelajaran gitu ya, pembelajaran mengenai insiden baik yang terjadi kebakaran dari sisi risiko berkaitan dengan kejadian di Pelumpang maupun Dumai. Kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan di sini ada Pak Waluyo dan juga Pak Edwin yang sudah bersama-sama. Eh, saya lanjut saja, gitu ya. Ada Pak Edwin dan juga Pak Waluyo. Kira-kira nih, gitu ya, Pak Edwin dan Pak Waluyo. Kita tahu bahwa sebetulnya di beberapa waktu belakangan ini dan hanya berselang kurang lebih sekitar 1 bulan, gitu ya, kita melihat berita nih terjadi di ada 2 insiden pada perusahaan oil and gas di tanah air, gitu dan satu kebakaran di oil depot Pelumpang di tanggal 3 Maret 2023 dan satu lagi ada ledakan di kilang minyak gitu ya Dumai pada 2 April eh, baru dalam bulan ini gitu. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Waluyo dan juga Pak Edwin sendiri gitu ya sebagai profesional gitu. Menurut Pak Waluyo dan Pak Edwin, kira-kira sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu ya dari berita-berita yang kita baca tersebut gitu ya. Mungkin boleh silakan Pak Waluyo terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh Risk Life peserta di seluruh Indonesia. Semangat, sehat selalu. Begini, Steffi, kalau cara pandang saya, karena judulnya itu adalah Pelumpang dan Dumai, itu berarti sesuatu yang sudah kejadian. Nah, kalau sesuatu yang sudah kejadian itu harusnya pakai investigasi insiden. Ya, sedangkan kalau risiko kan yang akan datang. Nah, saya ingin mengkombinasikan di sini nih. Kalau investigasi insiden kan harusnya melihat data 4P-nya. Place, people, prosedur, and part. Jadi pada saat investigator itu datang ke lokasi, itu dilihat semuanya, nanti dibuat analisis. Nah, analisisnya itu dibuat bisa pakai fault tree analysis, bisa pakai botai. Nah, kalau seandainya tadi Tevi kan ngasih contoh hanya 2 Dumai sama Ya, Depot lupa. Pelumpang gitu kan ya. Padahal kejadian sebelumnya dalam 2 tahun terakhir juga ada tangki yang terbakar. Jadi mungkin nanti pada saatnya saya tambahkan data analisis kalau untuk yang tangkinya. Tapi yang di awalnya mungkin karena ini kebakaran. Jadi saya pakai teori segitiga api aja. Bahwa api itu akan terjadi kalau ada fuelnya, bahan bakarnya, 2 Hmm. ada oksigen ada di seluruh udara kita, kemudian ada spark atau ignitionnya. Nah, kalau melihat dari sini, maka kita lihat beberapa pemain di sini. Dalam pengertian adalah kalau kasus yang di Pelumpang, kan kita tahu ada korban dari penduduk, ikut berduka, ikut prihatin, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi itu juga karena ada vapor cloud. Nah, kalau segitiga api berarti kan ada view-nya. View-nya dari mana? View-nya jelas ini adalah dari depot. Jadi tugas utamanya harusnya adalah menganalisa ke bawahnya kenapa vapor cloud tersebut ya bisa keluar. Kalau kaidah safety yang seharusnya kan mengelola semua risiko jangan sampai vapor cloud tadi keluar dari pipa, keluar dari vessel. Ya. Kalau masih ada di dalam aman, ya kan ya. Kecuali nanti mungkin ada yang lain macam kayak high pressure atau apa gitu kan. Tapi itu nanti juga ada safety devices-nya yang lain gitu kan ya. Nah,
Kemudian merambat lagi sekarang adalah kalau yang namanya untuk bisa segitiga api, oksigennya harus ada, kemudian lagi adalah ignition atau sparknya. Nah, spark ini kan bisa dari dalam pabrik, bisa saja dari luar pabrik. Kalau dalam pabrik pasti semua apa namanya itu lokasi-lokasi ada tanda-tanda, desain, electrical systemnya pun ya class 1 division 1 ya, yang artinya itu bahwa harus explosion proof. Jadi jangan sampai bisa menimbulkan percikan bunga api yang bisa ignite kalau seandainya campuran gas, campuran BBM fuel dengan udara itu pas gitu kan ya. Makanya kalau beberapa fasilitas mobil yang masuk ke pabrik itu pun harus dipasang spark arrestor. Itu maksudnya itu adalah spark-spark yang timbul daripada mobil yang masuk ke dalam pabrik itu tidak cukup kuat untuk menyalakan kalau ada kebocoran gas yang ke udara, karena udara sudah ada di mana-mana. Jadi, nah dalam hal ini itu yang dari dalam. Kalau yang dari luar kalau ngelihat kemarin ya video-video yang keluar itu kan bagaimana teriak-teriak ya, terus kemudian ada api sekilas kayaknya dua kali. Pertama kalau kemudian besar gitu ya. Nah berarti kalau seandainya di penduduk yang sekitar situ itu penduduknya sendiri bisa menjadi korban, tapi juga aktivitas yang ada di situ kita tidak tahu, bisa jadi adalah bisa jadi apakah ada yang jualan makanan masak ya, atau mungkin kegiatan lain yang sampai apa namanya apinya cukup kuat untuk menyalakan. Nah, inilah harusnya tugasnya incident investigations untuk menemukan root causes, immediate causesnya itu dari mana gitu kayaknya. Nah, dalam diskusi ini kita hanya kemungkinan bahwa kalau yang ada di luar itu ada potensi, ya ada potensi korban, tetapi juga ada potensi creating spark. Sama juga yang di dalam itu juga bisa creating itu tadi apa namanya itu spark, ya, tapi kan pengendalian yang mereka jelas ada karena di dalam kontrol organisasi. Kemudian juga bisa juga harusnya jangan sampai vapor itu keluar dari apa namanya itu proses ya, baik itu di pipa maupun di vessel-vessel atau tangki gitu kan ya. Nah, pengendalian ini yang terus-menerus inilah yang harusnya sama-sama ditanganin bersama, karena kalau untuk wilayah wilayah Pertamina itu selain Pelumpang ini juga banyak sekali exposure umpamanya antara di atas hamparan pipa ya, beberapa macam kayak Cilacap kepada Larang, mungkin dari tempat lain khususnya adalah pipa-pipa yang lama mungkin serah terima dari BPM dulu ya ke Pertamina, itu di atasnya beberapa yang sudah mulai banyak juga ada penghuninya, yang mana penghuni itu juga berarti ya harus itu tadi bisa berfungsi menjadi, kalau saat ini tindakannya yang tidak safe, yang umpamanya kalau saat ini ada pipa di atas, di bawahnya itu dulu ada di Jatim itu ya, pipa gas Jatim itu ada yang ngebor sumur. Nah itu kan eksposur terhadap risiko juga. Nah kesadaran atas risiko-risiko seperti ini juga perlu ditanamkan ke berbagai pihak. Perusahaan jelas harus, kalau di sistem manajemen K3 Migas, harus mengamankan fasilitas masyarakat ya, atau umum di sini dan lingkungan. Jadi semuanya itu harus ditanganin, dikelola dengan baik. Sementara itu dulu, monggo silakan. Baik, makasih Pak Waluyo. Oke, kalau dari Pak Edwin sendiri gitu ya, Pak Edwin kira-kira menurut Bapak nih gitu ya, tadi Pak Waluyo sudah cukup panjang gitu ya untuk menjelaskan mengenai apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya dengan case yang ada di Pelumpang dan juga di apa Dumai ini gitu. Nah, kalau dari menurut Pak Edwin sendiri sebetulnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya dari berita yang kita baca gitu saat ini? Baik, terima kasih Bu Stevi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama, ya memang tadi yang disampaikan Pak Waluyo mengenai apa yang terjadi di Pelumpang ya. Saya menambahkan aja karena beliau sudah menyampaikan cukup detail. Tetapi di sisi lain itu adalah yang perlu kita soroti juga di dalam
operasional ini kan pasti di awal waktu kita juga sudah lihat di TV itu bagaimana waktu mereka memilih area pelumpang, area yang kosong. Jadi secara risk analysis dari sisi safety-nya sudah baik gitu lah. Namun berkembangnya zaman waktu dari tahun 70-an sampai dengan tahun ini, tahun 2020 ini, itu kan hampir 50 tahun ya. Nah, itu yang terjadi perkembangan yang akhirnya tidak sesuai lagi sebenarnya untuk menjadi tempat proses apa namanya objek vital itu, tempat stasiun pengisian. Nah, ini ya memang tidak mau dilihat demikian sehingga eh, kalau kita analisis kan risikonya kemungkinan terjadi makin besar. Apalagi tadi dikatakan pencetus dari ini kan khusus kita bicara kebakaran ya. Khususnya itu kan ada 3 faktor tadi, ada apa namanya oksigennya, ada pencetusnya, dan ada bahannya gitu loh. Nah, di sini kita melihat memang spesifik apa yang di media dikatakan juga bahwa oh ini terjadi kebakaran yang timbul korban, kita juga berduka dengan korban yang timbul demikian banyak. Nah, memang kalau kita analisis lagi ya oksigen sudah ada, bahannya memang pencetus ada di sana semua, memang itu tempat stasiun ini. Nah, apa namanya bahannya ada, tapi pencetusnya apa? Nah itu. Nah, kalau kita lihat dari cetus api, kan, ini analisa secara umum saja, itu pasti ada spark, ada sesuatu. Nah, karena di daerah ini dari pemukiman, di mana pemukiman itu kan bukan yang standar operasional, kan tidak seperti standar kita di daerah off-grid. Kalau kita masuk objek vital, dari depannya kita diperiksa masalah safety-nya, harus pakai ini, harus begini, handphone harus ditinggalkan, tidak boleh bawa rokok, pemantik, apa segala itu nggak boleh. Jadi harus memang diperkirakan yang menimbulkan spark. Tetapi karena dia bersinggungan dengan wilayah tempat tinggal yang memang standarnya berbeda, hingga menjadi resikonya mungkin terjadi makin besar. Dan memang nampaknya itu yang kemungkinan yang apa terjadi. Adanya uap, karena pengisiannya banyak, uap itu terbawa angin dan di sampingnya mungkin ada yang menyalakan kompor atau apa gitu ya, pemantiknya. Jadi itu mungkin masuk dalam kajian tadi Pak Wali katakan juga bahwa melihat semua ini ya memang kondisinya sudah tidak sesuai. Oleh karena itu kan ada yang kita dengar di media bahwa ada rencana untuk dipindahkan ke tempat memang lebih sesuai lagi. Itu kayak saya pikir, tapi itu udah masuk mitigasi ya. Nah, yang lain tadi kan Bu Stefani singgung yang masa di Dumai gitu ya, yang kebakaran kilang. Gitu kan. Apakah itu faktornya juga karena eksternal? Biasanya di kilang itu lebih, kalau di kilang itu lebih tinggi lagi safety daripada pengisian. Banyak ininya. Mungkin aja faktor eksternal itu biasanya yang waktu itu terjadi di Balongan apa? Itu karena petir. Mhm. Nah, kalau udah kata petir, ya susah gitu ya, ada act of God di situ. Nah, namun apa biasanya setelah itu lesson learn-nya apakah penangkal petirnya cukup banyak dan apa itu harus dianalisis lagi dari sisi mitigasi resikonya. Tapi resiko-resiko itu sebenarnya sudah diperkirakan, namun ya memang ada kalanya memang tidak kena apa tidak sesuai gitu atau tidak cocok sehingga terjadi yang diperkirakan itu. Walaupun dari sekian lama di Balongan kejadian baru berapa lama gitu kan ya. Walaupun kemungkinan terjadinya apa kebakaran juga. Nah, saya rasa itu. Jadi memang dalam hal ini review atas yang selalu harus dilakukan setiap yang memang dilakukan itu ada terutama dalam hal mitigasi adalah masalah environment, masalah lingkungan dan juga di atas itu ada masalah safety, risiko safety dan risiko, lingkungan itu yang terus dilakukan dan di bagaimana di apa ya terupdate dan juga bisa diprediksi dengan baik sehingga dikelola risikonya bisa lebih kecil gitu. Oke. Ya, Tapi saya rasa itu dulu. harusnya Pak Edwin, kalau menurut saya ya Pak Edwin ya, Oke. yang namanya petir tadi ya, Ya, namanya petir itu kan harusnya sudah diidentifikasi dari awal itu salah satu hazard. iya,
Iya kan, makanya kan salah satu mitigasinya harusnya adalah pakai penangkal petir, kan begitu kan Betul. ya. Nah, Ya. apakah dinamik, mamanya besaran apanya itu satuannya itu sampai, itu yang, Nah, nah itulah harusnya insiden investigasi yang akan bisa membukanya gitu kan ya. Jadi betul. mencari immediate cost-nya apa, apakah perlu tambahan penangkal petir atau Iya. penangkal petir yang kemarin itu tidak terawat, nah, itu kan bisa saja terjadi gitu kan ya. Nah, Nah, akhirnya efektivitas daripada existing control gitu kan ya, itu kan betul, yang ya yang Pak. yang safeguardnya itu kurang memadai. Nah, sama juga tadi Pak, kalau saya sih melihatnya bukan hanya pelumpang Pak, tadi macam kayak tadi saya sampaikan untuk yang apa namanya, saudara-saudara kita yang apa namanya itu beraktivitas di atas pipa-pipa. Nah, Ya, ini memang akhirnya kalau kalau kita ngomong masalah mengidentifikasi risiko itu kan juga konteks organisasi ngelihat faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, ya, faktor eksternalnya ini kan salah satunya itu tadi apa namanya itu penduduk sama pipa tumpang ya, tindih antara penghunian sama pemanfaatan gitu kan ya, ya. Di ya. daerah itu ada yang namanya objek vital nasional itu ada di belakang temboknya gitu kan. Nah, ini kan nah it's quite challenging. Nah, ini mungkin existing controlnya bagaimana kita untuk bisa meminimalkan risiko seperti ini. Nah, itulah barangkali saya terus terang ini saya agak khawatir aja Pak Edwin dan teman-teman semuanya lama-lama tolerance levelnya itu berubah karena mengusahakan apa yang optimal di yang bersangkutan itu nggak bisa. Makanya kalau menurut saya perlu 3 pilar governance yang sama-sama sadar risiko safety ini ya. Jadi Ya. eh, eh, yang perusahaan harus memikirkan dari aspek keteknikan proses ya, Mhm. terus kemudian kalau bersinggungan dengan masyarakat ya mungkin pemerintah ikut menanganin dengan mempertimbangkan faktor safety menjadi pertimbangan utama mungkin salah satunya gitu kan ya. Ya. Masyarakat pun juga mau sadar juga bahwa ini karena terus terang di beberapa tempat itu juga agak sulit Pak Edwin mengenai tumpang tindihnya antara kepemilikan lahan. Nah, Ya. jadi kalau kalau dulu ada yang sudah dibuat pipeline checker, tapi lama-lama Ya. juga ada isi, ya terus kemudian mungkin serah terima dari pengelola dulu BPM zamannya Belanda dulu gitu kan ya. Belum sempat dibuat sertifikatnya. Nah, yang seperti itu kadang-kadang memang ada saja gitu. Nah, ini termasuk faktor eksternal yang memang harusnya diidentifikasi kalau teorinya memang harus dikerjakan. Nah, kalau sana belum dikerjakan, apakah termasuk bagian efektivitas dari pengendalian saat ini? Nah, itu barangkali dari sisi aspek teori manajemen risikonya.